Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dihadapi, yang dihormati Allah, yang dipilih Allah, yang dicintai Allah Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan kesyukuran Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Hanya dengan keimanan dalam hati kita, semua perkataan dan perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Dan hanya dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, makom kedudukan kita akan semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu ingkang dipun rahmat Allah Ta'ala, mbok menawi wonten ing pangsan saben dinten tiyang Jawi niku sampun biasa midanget mendengar ilmu pelet. Pelet kalih melet rodok beda sithik ning niku ya meh-meh padha Lah biasanipun ilmu pelet itu didapatkan dari paranormal atau dukun atau yang lainnya. Ternyata di dalam Islam itu juga ada ilmu pelet yang lebih dahsyat, yang lebih abadi dan lebih halal, yang jelas lebih halal. Lah terus tujuannya apa ilmu pelet itu? Terus nek ten Islam dalile nopo? Mari kita pelajari mulai dari pengertian ilmu pelet. Pelet pengikat atau mantra cinta merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Biasanya cah nom-noman perjaka nopo Pak Joko nek seneng kalih wong wadon perawan ragilem terus dipelet ben gelem dan itu sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Ya ada yang berkata cinta ditolak dukun bertindak, katanya ngoten zaman cak nomen ngoten. Istilah pelet biasanya digunakan secara khusus untuk merujuk pada ilmu atau praktek mantra cinta di daerah Jawa
atau di pada umumnya di Sunda dan Kalimantan atau di tempat yang lainnya. Beberapa macam ilmu pelet dalam masyarakat, di antaranya pelet lintrik, pangkonan, jaran goyang apa jaran kepang? Jaran goyang, bukan jaran kepang. Semar mesem, bukan semar mendem. Nek semar mendem enak. Terus ngantek mani gajah, jang jawonang, dan kumbang ari dan lain sebagainya. Ini sarana prasarana yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mempraktekkan ilmu pelet, bahkan sampai melet-melet. Kemudian ilmu pelet berasal dari setan dan bersifat sememaksa dan sementara. Nek pun kecekel terus pelet hilang, terus timbul namanya kegelisahan dan sebagainya, sehingga nek dadi rumah tangga sebenarnya kadang-kadang boten lestari karena adanya paksaan dalam bercinta. Itu adalah ilmu pelet yang berasal dari setan atau dari para normal atau para dukun. Lah terus bagaimana dengan Islam? Islam adalah agama yang lengkap, agama yang syamil, agama yang kamil, agama yang sempurna. Dalam hal apapun ada ilmunya, termasuk ilmu pelet yang tujuannya membikin orang lain senang kepada kita. Lah terus caranya bagaimana dengan cara Islam? Yang pertama, ilmu pelet ala Islam dapat didapatkan yang pertama dengan cara zuhud. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, tuluni wa Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan atas suatu amalan idza anna amiltuhu, jika amalan itu aku amalkan, ahabbanillahu, Allah akan mencintai kepadaku, wa habin nasu, dan juga cinta padaku. Terus amal nopo sing nek kula ngamalke Allah lan sedaya mangsa cinta kepada saya. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, yang pertama, idhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap kenikmatan dunia. Kalau kamu zuhud kepada dunia, yuhibbakallah, Allah akan mencintai kamu. Yang kedua, wazhad fima fi aidin nasi, dan zuhudlah terhadap apapun yang dimiliki oleh manusia, oleh orang lain. Kalau kamu zuhud kepada apa yang dimiliki orang lain, yuhibbaka nasu, maka akan mencintai kamu. Terus yang pertama tentang zuhud. Zuhud niku napa to, Pak? Zuhud niku rasa boten terlalu cinta atau tidak terlalu butuh dalam kenikmatan dunia. Memang kita niku hidup di dunia butuh barang, butuh kebutuhan dan lain sebagainya, butuh duit, butuh macam-macam. Tapi kalau kita gambarkan jenenge iwak niku uripe ten banyu. Banyune sak cemplung ya urip, sak akwarium ya urip, sak kali ya urip, sak segara ya urip. Tapi meskipun banyak terbatas juga itu. Lah zuhud pada dunia itu bosone Jawa niku mboten kumantil-mantil tentang dunia. Terus ada yang memberikan cara, dunya ki aja mbok lebokne ati, cukup mbok cekel karo tangan. Duit nggih cekel tangan ampun dilebokke ati.
Nek jagat tangan Arab Melayu silahkan Melayu, ya. Sehingga tidak akan timbul namanya cinta yang berlebihan kepada dunia. Semakin orang tunjuk kepada dunia, Allah akan semakin senang. Kenapa? Karena ketika dia masih di dunia, yang diinginkan, yang dirindukan adalah Allah Ta'ala. Contoh, ketika Nabi Muhammad diberi pilihan, duh Rasulullah, panjenengan sedo sek niki napa njimben? Sing ditakoni Rasulullah. Terus matur sek niki mawon niku Rasulullah. Lah nek awake dhewe Pak Bu sedo sek niki napa njimben pripun jawabe? Kok milih njimben sebabe napa? Sebabnya cenggone dunya, karena kurang dengan Allah, itu yang pertama. Terus wong cinta niku biasanya rela berkorban. Wong nek seneng dunya rela berkorban untuk dunia, bahkan kadang tergila-gila. Sehingga pentingnya kita latihan untuk zuhud kepada dunia. Carane pripun? Caranya apa yang ada pada kita dari nikmat dunia, entah harta, uang, yuk kita sebagian 2,5% kita potong untuk orang lain. 2,5% bisa, terus 5%, terus 10%, terus lebih tinggi. Tidak-tidaknya Allah akan mengurangkan pada jatah kita, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah persepsi bahwa kalau selama ini kita mempunyai pandangan bahwa harta kita adalah yang kita miliki, terus dirubah, harta kita adalah yang sudah kita infakkan, yang sudah kita nafkah, yang sudah kita zakatkan justru harta kita. Sehingga ketika kita zakat semakin banyak, infak semakin banyak, maka semakin banyak simpanan. Semakin banyak simpanan, maka semakin hidup kita di dunia semakin baik, karena Allah beri maringi pengganti yang lebih banyak dan simpanan kita di akhirat akan jadi baik. Terus yang kedua, wadhat fima fi aidinas. Zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang dimiliki manusia. Bosone Jawa niku ora duwe milik liyan, tidak ada rasa ngiri pengen dengan apa yang diperoleh pada orang lain, mencukupkan diri pada apa yang diberikan pada kita. Contoh panjenengan kagungan tonggo tumbas kulkas anyar, terus menyengan matur, wah kulkas enggak bunge, oh nggih mugi barokah. Niku seneng ngoten. Nggih, nek ngeten. Kulkas kan nggih utangan nggih. Nah, paling ya utangan, nggih. Berarti kan tuh ada rasa enggak ya? Nggih. Apapun begitu. Kalau kita senang melihat orang senang, maka kita akan memberikan kesenangan. Nek kita sanggup melihat orang senang terus sedih, atau lihat sedih jadi senang, niku kudu diperiksa tenggene dokter jiwa. Gitu. Jadi monggo kita berusaha latihan senang melihat orang lain senang, sedih kita orang sedih, supaya mereka tetap seperti kita. Jadi saking niku monggo memang niku mboten gampang, ning sedaya barang sing angel niku nek terus dilatih terus dadi gampang. Zaman tesih bayek niku nglakon niku nggih angel, ning terus latihan terus saiki dadi gampang. Itu sangkong sami dengan adanya zuhud, semakin zuhud kepada dunia, Allah akan semakin cinta kepada kita.
Dengan semakin kita zuhud kepada apapun yang dimiliki manusia, maka mereka akan cinta kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, taqarrub atau mendekat kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal kebaikan, mulai dari yang wajib, yang sunnah maupun yang fardhilah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah telah berfirman, Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantu bil harbi, maka sungguh aku telah umumkan kepada mereka perang. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisain, dan tidaklah mendekat seorang hambaku kepadaku dengan sesuatu yang ahabbu ilayya, aku cintai padanya, mimma iftarantu alaihi, dari apa-apa yang aku fardukan, apa yang aku wajibkan. Sholat wajib 5 waktu, puasa wajib bulan Ramadan dilampaui dengan sebaik-baiknya. Wa ma yazalu abdi, dan seterusnya tidak henti-hentinya hambaku yataqarrabu ilayya, selalu dan selalu mendekat kepadaku, bin nawafili, dengan amal-amal sunnah, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, dengan zakat sunnah, hatta buhu, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, maka ketika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku Allah akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yusiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya ketika dia berusaha atau bekerja. Wa rizlahu allati yamsi biha, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Tentu Bapak Ibu, setelah kita takut kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib terus yang sunnah, sampai kita dekat dengan Allah, Allah cinta pada kita, maka yang kita gunakan palingnya adalah Allah Ta'ala. Nek krungu dan yo krungu tenan, ora mung krungu-krungunan, gitu. Anda niku nopo? Anda niku panggilan sholat. Ada orang yang dengar adzan tapi tidak datang, mergone nggih krungune mung tekan kuping njaba mboten kuping jero. Ngrungokne pengajian kalih ngrungokne dangdutan, pedak pundi? Lho nek kuping niku taala nggih betah ngrungokne pengajian. Lah nek kuping sing sanese nggih betah sing sanese kala wau. Gitu. Demikian juga ketika kita memandang, melihat maca Quran kalih maca Quran kira-kira betah pundi? Maca Quran orang 3 jam kuat, Quran 3 jam tamat, nggih. Lah kalau Allah berikan kita pandangan yang baik, maka kita memandang-mandang yang akan jadi kebaikan-kebaikan. Dan selanjutnya tangan kita, kaki kita badhe didamel enteng ringan ketika digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Mau pengajian, dan ki ora masalah, alhamdulillah. Padahal sudah diringankan oleh Allah, gitu.
engko pengajian apa ora? Oh, ning rada adoh iki ora masalah. Nggih, itu artinya. Jadi diringankan kakinya, tangannya, seluruh badan akan diringankan dalam kebaikan-kebaikan. Kemudian wa in sa'alani la'utiyanahu, sungguh jika dia minta kepadaku maka aku akan memberikannya. Apapun yang diminta akan diberi Allah karena Allah sudah mencintainya. Wala ini ta'adani, dan sungguh jika dia minta lindung kepadaku la'u'idhannahu, sungguh aku akan melindunginya. Zaman sakmangke kata penyakit, kata ancaman, maka pentingnya kita minta izin, minta lindung kepada Allah. Dikisahkan di Amerika, saya kisahkan Ustadz Khalid Basalamah, enten seorang perempuan yang sudah masuk Islam, kemudian dia kebetulan sejak kecil tinggal di tempat kumuh, tempat geng-geng, tempat bosan itu tempat sing ngaten kurang baik gitu. Kalau sudah habis maghrib maka di situ biasa terjadi berbagai macam kejahatan. Suatu saat dia pulang kuliah agak kemalaman, ajeng lewat niku gojag-gajeg, lah nek ra lewat wong omahku kono, aku ya nanti nek lewat kono nek diperkaos 1000. Dan di depannya ada seorang perempuan yang lewat kemudian diperkosa. Tetapi ketika perempuan yang berdiri tadi lewat situ, mereka sama memalingkan muka. Dia tidak pandang muka tadi sampai dia di rumahnya. Singkat cerita, terus dia tahu perempuan yang di depannya itu diperkosa, lapor polisi. Singkat cerita, terus mereka sama ditangkap. Terus kemudian dia bilang pada Pak Polisi, Pak Polisi, kalau boleh saya mau tanya kepada para penjahat. Tanya apa? Sesuatu. Oh silahkan. Terus ketika tanya, dia bertanya, Mas, kenapa ketika saya lewat di gang tadi kok tidak diperkosa? Dia jawab, ya karena di belakang ada banyak orang yang berpakaian putih-putih. Saya tidak mau. Jadi siapa yang di belakang itu adalah para malaikat. Jadi hamba Allah itu kalau minta lindung kepada Allah Ta'ala akan dilindungi Allah Ta'ala. Wa ma taraddatu an syai'in, dan tidaklah dia mengulang-ulangi permintaannya. Misal minta anaknya dijadikan anak soleh, dijadikan anak soleh. Minta istrinya dan anak-anak dijadikan istri yang soleh. Minta pada saya akan disehatkan. Itu orang yang sudah dekat dengan Allah. Ini wong wis celak kali keton niku dungane semakin mustajab. Terus anak lu kalau tuti an-nafsil al-mu'min, aku akan selalu memenuhi apa yang diinginkan orang yang beriman. Yakrahul mauta, dia tidak suka mati, wa na'ru masa atahud, sedangkan Allah Ta'ala tidak suka pada keburukan. Maksudipun sebagian hal yang mungkin menjadi penghalang, kebanyakan orang niku tesih wedi mati, cik seneng urip mergone belum tahu apa yang ada di balik kematian pada orang yang beriman. Sedangkan Allah itu kadang-kadang khawatir dengan kita ketika di dunia, mergone di dunia itu kebanyakan orang berbuat keburukan. Normaleh mangke semakin mendekati akhir zaman, keburukan maksiatmu semakin merajalela. Ya makanya sami
berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tadi yang wajib-wajib monggo dilampahi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua terus mulailah dengan yang sunnah-sunnah. Sholat sunnah monggo digemarkan, monggo ditambahi. Puasa sunnah monggo ditambahi dilakukan. Minimal sebulan 3 kali puasa bid niku dibiasakan dalam puasa. Lajeng hadis candhaipun an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sesungguhnya Allah zat yang maha barokah dan maluhur idza habban abdan jika dia telah mencintai seorang hambanya nada Jibrilah Allah memanggil kepada Jibril hai Jibril sendika duh Allah innallaha qad ahabba fulan sesungguhnya Allah sudah mencintai kepada si fulan pada hamba yang telah dicintai fahibu maka kamu harus cinta kepada si fulan jadi Allah perintahkan kepada Jibril supaya Jibril mencintai kepada orang yang dicintai Allah maka Jibril mencintainya. Tsumma yunadi Jibrilu fis samai. Kemudian malaikat Jibril menyeru memerintahkan kepada penduduk langit. Penduduk langit, innallaha qad ahabba fulan. Sesungguhnya Allah sudah mencintai kepada si fulan. Ahibu maka kau harus mencintainya. Maka kemudian sedaya penduduk langit cinta kepada orang yang dicintai Allah. Wa yundahu lahu qabulu fi al-ardi. Demikian juga Jibril meletakkan, maksudnya memerintahkan kepada penduduk bumi. Untuk apa? Untuk cinta kepada orang yang dicintai Allah. Maka tidaklah penduduk langit dan bumi kecuali semuanya cinta kepada orang yang dicintai Allah. Seandainya orang yang dicintai Allah adalah kita, saya, panjenengan, maka seluruh penduduk langit dan bumi cinta kepada kita. Ini kelas jenenge ilmu pelet ala Islam. Sing dipelet mboten mung siji loro sak langit sak bumi jumlahe pinten. Mboten namung manusia, termasuk juga binatang, tumbuhan, jin dan kabeh mencintai kepada kita. Maka tidaklah penduduk langit dan bumi kecuali akan memberikan manfaat bantuan kepada orang yang telah dicintai Allah. Nek wong Jawa sok ngendikan suket godhong dadi rewang. Suket godhong niku dadi pembantu. Kenapa? Karena dia cinta kepada yang dibantu. Maka kadang-kadang orang yang tidak dikenal datang. Ndak undi, Pak. Jengten Surabaya. Nitih napa? Ajeng Pak Sepur. Kok kalih kula mawon kula terke, gitu. Enggak kenal. Ternyata tekan Surabaya, Pak. Ngoten. Surabaya pundi? Gubeng, kula ternyata Gubeng. Tekan mriko nggih, jek dikaedet 20.000 alhamdulillah. Gitu. Jadi nanti kalau kita dicintai Allah, seluruh makhluk itu akan cinta kepada kita. Sebaliknya kosok balanipun, kalau Allah itu murka kepada seorang hamba,
Allah juga perintahkan kepada Jibril dan seluruh penduduk langit dan bumi untuk murka, anyel, mangkal kepada orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Jangankan orang lain, bujune aneh sangka jadi musuh. Kenapa? Karena dia tidak cinta kepada orang tadi. Ya, jadi bagaimana kita membangun cinta kepada Allah Ta'ala supaya kita semakin dekat kepada Allah. Terus dengan kita takarub amal tadi, maka nanti semesta alam, semua makhluk-makhluk itu akan datang kepada kita dalam keadaan ingin membantu kepada kita, ingin memberikan manfaat kepada kita. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tadi ilmu pelet ala setan, sing iso niku sing paling-paling wong siji loro. Tapi kalau ini yang bisa dipelet itu banyak orang, bahkan seluruh langit dan bumi. Ya, makanya monggo kita semuanya latihan untuk semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi yang lainnya Allah berfirman, jika hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, satu kilan, Allah akan mendekat satu hasta. Kalau hambaku mendekat satu hasta, aku akan mendekat satu depa, dan seterusnya. Artinya kalau kita semakin dekat dengan amal-amal yang lebih banyak, yang lebih baik, Allah akan mendekat dengan kita dengan rezeki yang lebih mudah, keluarga yang lebih sakinah, tetangga yang lebih barokah, teman-teman yang juga yang lebih bersahabat. Itu adalah akibat kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Makanya pentingnya kita membangun kepercayaan di hadapan Allah, ben dicinta itu pripun carane. Amalkan amal-amal yang dicintai Allah. Salah satunya adalah istiqomah. Nabi bersabda bahwa Allah itu mencintai amal yang istiqomah meskipun sedikit. Ahabul amali ilallahi audamuha wa ingqoma. Amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang utama, yang ajeg, yang kontinu, meskipun sekedhik. Infak ndak lino infak raketan sewu. Raketan sekedhik, sing penting ajeg. Sholat juga begitu, sholat malam sing penting ajeg raketan witir 3 rakaat. Baca kan begitu, nek saged yang ajeg raketan sak juz. Kita Bu, gimana? Sak juz, sak lembar. Kalau bisa sak juz, Kenapa? Karena amal yang istiqomah itu dicintai Allah. Kalau kita mengamalkan, maka kita akan dicintai Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah as-sholatu ala waktiha, sholat pada awal waktunya. Nek saged sholat 5 waktu niku termasuk yang awal-awal waktunya. Jadi aliran di depan bukan aliran terbelakang. Dikondisikan, Terus kemudian yang lainnya apa? Silakan nanti bisa kita pelajari. Lah semakin banyak amal-amal yang dicintai yang bisa kita amalkan, Allah akan semakin mencintai kepada kita. Nek wong niku disenengi Allah, durung ndonga niku wis diparingi. Ning nek dibenci Allah, wis ndonga ngantek lambene ndumble iki kadang-kadang durung diparingi. Mergone niku makomnya makom yang rendah tadi. Lah demikian juga
Kalau orang sering baca Quran dengan baik ya, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala, karena adalah firman Allah Ta'ala. Ya, hanya monggo semua amal kita istiqomahi, kita ikhlaskan, kita unjukkan hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan ada niatan kepada selain Allah Ta'ala. Cukup kepada Allah kita persembahkan semua amal kita secara ikhlas lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya sholatku, ibadah korbanku, hidup dan matiku semua untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang tidak ada selain baginya. Moga dengan kita mengamalkan amal yang ditaala, Allah akan mencintai kepada kita, kemudian semesta alam akan juga kepada kita. Anak istri kita, keluarga besar kita, cucu-cucu kita, mertua, orang tua kita, tetangga kita akan semakin cinta kepada kita, sehingga kita hidup dalam penuh kecintaan, bukan penuh dengan kemurkaan dan perselisihan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah hampir mendekati. Kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.